Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah yang mana hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita akan nikmatnya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, pada episode kali lalu telah kita bahas beberapa permasalahan seputar air dan juga telah kita singgung permasalahan seputar hukum air tatkala terkena benda suci namun benda tersebut tidak larut di dalam air, tidak bercampur di dalam air. Apa hukumnya? Kemarin telah kita singgung dan telah kita bahas bahwasanya ketika ada benda suci masuk ke dalam air dan benda tersebut tidak larut, tidak bercampur secara keseluruhan, tidak hilang disebabkan percampuran antara benda tersebut dengan air, maka tatkala air berubah dari salah satu jenis atau salah satu sifatnya, apakah itu rasanya, aromanya atau baunya dan juga warnanya, maka pendapat yang rajih dari pendapat di antara ulama mengatakan bahwasanya air tersebut masih boleh dan masih dianggap suci dan mensucikan dan dihukumi sebagai air yang bisa mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis. Dan dalam penggunaannya tidak dihukumi makruh, tidak dibenci. Kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada episode kali ini kita akan melanjutkan permasalahan seputar hukum air. Di dalam kitab Fiqh Muyassar, penulis kembali mengatakan, menyebutkan seputar hukum-hukum seputar air yang terkadang kita dapati di kehidupan kita. Permasalahan-permasalahan apa saja yang terkadang kita dapati di kehidupan kita. Mu'alif atau penulis mengatakan hukmul ma idza laqathu najasah falam tughayyir awsafahu. Hukum air yang terkena najis, yang terkontaminasi dengan najis, falam tughayyir awsafahu, akan tetapi tidak merubah sifat-sifatnya, tidak merubah rasanya, tidak merubah baunya, dan tidak juga merubah warnanya. Maka bagaimana kasus air yang seperti ini? Beliau mengatakan ittafaqal fuqaha ala annal ma idza khalatathu najasatun wa ghayyarat ahada awsafihi annahu yanjus. Ulama sepakat bahwasanya air apabila terjatuh bercampur di dalam air tersebut suatu benda najis dan merubah salah satu dari 3 sifat itu, hal itu membuat air tersebut menjadi najis. Sawa'an kana al-ma' qalilan aw katsiran, sama saja apakah air tersebut banyak atau sedikit. Wa qad naqala Ibnul Mundzir al-ijma' ala dzalik. Penulis menjelaskan bahwasanya seputar air yang kemasukan benda najis kemudian merubah salah satu dari sifat-sifatnya, baik itu airnya volumenya banyak ataupun sedikit, maka penulis mengatakan di sana ada ulama yang bernama Ibnu Mundzir, di dalam kitabnya Al-Ijma' mengatakan itu merupakan suatu hal yang telah disepakati para ulama. Kemudian kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, permasalahan bukan di situ. Permasalahannya adalah bagaimana dengan air yang tatkala kemasukan benda najis namun tidak merubah salah satu sifat dari air tersebut. Di sini penulis mengatakan lakinnahum ikhtalafu fil ma' idza khalatathu najasatun
walam tughayyir ahada awsafihi. Ya. Akan tapi para ulama berbeda pendapat seputar air yang terjatuh di dalamnya benda najis, yang bercampur benda najis, walam tughayyir ahada awsafihi. Akan tapi tidak merubah salah satu dari sifat-sifatnya, apakah baunya, rasa ataupun warnanya. Maka di sini penulis mengatakan wa hadza ala qaulain. Ada dua pendapat di sini. Al-qaulul awwal annal ma' idza khalatathu najasatun wa lam tughayyir ahada awsafihi fa huwa tahir. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya air jika tercampur kemasukan di dalamnya benda najis dan tidak merubah salah satu dari sifatnya, maka air tersebut masih dianggap air yang suci, yang bisa dipakai untuk bersuci. Sawa'an kana katsiran aw qalilan. Apakah air tersebut banyak ataupun sedikit? Wa hadhihi riwayatun an Malikin wa ihda riwayataini an Ahmad. Ya, wa bihi qala ba'du Syafi'iyah. Ini adalah pendapat ya yang diriwayatkan dari Imam Malik dan juga salah satu pendapat dari dua riwayat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, dan ini juga merupakan pendapat dari sebagian ulama-ulama dari mazhab Syafi'i. Wa hadza ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Penulis juga mengatakan bahwasanya ini juga pendapat yang juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, begitu juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana pendapat yang kedua seputar air pada jenis ini? Ya, air yang kemasukan benda najis namun tidak merubah warna ataupun rasa dan juga baunya. Maka pendapat yang kedua mengatakan annal ma idza khalatathu najasah falam tughayyir ahada awsafihi fa innahu yundaru ilal ma min haitsul qillah wal kathrah. Ya, pendapat kedua mengatakan air jika ya kemasukan benda najis dan dia tidak merubah salah satu sifatnya, maka pada hal ini ya pada kasus ini dilihat dari ya volume air. Ya, apakah dia sedikit atau banyak? Fa in kana al-ma' qalilan fa innahu yanjus. Apabila airnya itu sedikit, maka air tersebut menjadi najis. Meskipun tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya. Wa in kana katsiran fa innahu la yanjus. Akan tapi jika air tersebut jumlahnya banyak, volumenya banyak, maka tidak menjadi air yang najis. Ya. Wa hadza madhhabul Hanafiyah wa riwayah an Malik, dan ini adalah pendapat dari madhab ya ulama-ulama Hanafiyah ya, dari madhab Hanafi, dan juga riwayah an Malik, yakni riwayat dari Imam Malik. Wal madhab inda Syafi'iyah wal masyhur indal Hanabilah. Kemudian juga dikatakan oleh penulis di sini bahwasanya ini juga merupakan pendapat madhab yang dipegang oleh ulama-ulama dari kalangan madhab Syafi'i, dan juga ini pendapat yang masyhur, yang paling populer dari kalangan madhab ulama-ulama Hambali. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ukuran banyak atau sedikitnya air ini juga merupakan pembahasan yang para ulama berselisih pendapat di dalamnya. Ya, ada yang mengatakan, dan ini adalah pendapat dari ulama dari madhab Hanafi, mengatakan ya banyak sedikitnya air itu dilihat dari pergerakan air. Tatkala air di suatu tempat, di suatu wadah, ya, digerakkan di salah satu tepinya, kemudian di tepi seberangnya, di tepi yang di sebelah sana tidak bergerak, ya, maka ini dihitung sebagai air yang volumenya banyak. Berbeda dengan air yang apabila digerakkan salah satu tepinya, kemudian di tepi yang lain dia juga ikut bergerak. Ya, apakah tatkala dia menggerakkan air itu dipakai untuk ketika berwudu ataupun ketika mandi junub, atau digerakkan seperti biasa. Ya. Tatkala salah satu sudutnya digerakkan, kemudian sudut yang lain dia juga ikut bergerak, maka ya ini adalah definisi dari air yang banyak. Pendapat dari madhab Maliki berbeda lagi. Ya.
Di antara ulama dari mazhab Maliki mengatakan air yang jumlahnya banyak itu adalah air yang apabila ketika kemasukan benda najis maka tidak merubah salah satu dari sifat-sifatnya. Ya, tidak merubah aromanya atau tidak merubah warnanya atau bahkan tidak juga merubah rasanya. Maka ini adalah air yang banyak yang ya, didefinisikan oleh ulama-ulama dari mazhab Maliki. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari mazhab ya, Syafi'i dan juga mazhab Hambali, ya, mereka mengatakan air yang banyak itu ya, adalah air yang belum mencapai 2 kullah. Belum mencapai 2 kullah. Ya. Dan sebaliknya, air yang sudah mencapai 2 kullah atau lebih, maka itu dihitung sebagai air yang banyak. Ya. Kurang dari 2 kullah, airnya sedikit. Ya. Lebih dari 2 kullah, airnya dihitung sebagai air yang banyak. Lantas berapa liter 2 kullah itu? Ini pendapat, atau ini adalah pembahasan dan istilah yang sebenarnya juga ikhtilaf ulama di situ. Ada yang mengatakan 193, ada yang mengatakan 270, ada yang mengatakan 200 lebih sedikit dan sebagainya. Ya, maka inilah pendapat atau pembahasan yang sebenarnya juga masih dalam ranah khilaf di antara ulama. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita bertanya-tanya dari 2 pendapat tadi ya, tentang seputar air yang kemasukan benda najis. Ya, kemudian tidak merubah salah satu dari sifat-sifatnya. Apakah air tersebut masih dianggap suci atau tidak? Tentunya kita mencari jawabannya. Ya, pendapat yang rajih dari 2 pendapat ini adalah sebagaimana disampaikan penulis di sini. Warrajih huwa ma dhahaba ilaihi ashabul qaul awal. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang dipilih oleh pendapat yang berpegang dengan pendapat pertama. Wadzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Air itu tetap dianggap suci dan mensucikan dan tidak ada yang mampu membuatnya najis. Ya, tatkala tidak merubah salah satu dari sifat-sifatnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sedikit membahas tentang istilah 2 kullah. Ya, istilah 2 kullah. Ini adalah istilah yang sering dipakai oleh ulama-ulama dari mazhab Syafi'i. Dan insya Allah kaum muslimin kita akan lebih leluasa membahas pembahasan 2 kullah ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita singgung di segmen sebelumnya tentang hukum air ya, yang kemasukan benda najis namun tidak merubah salah satu dari sifatnya. Telah kita sebutkan bahwasanya yang rajih dari pendapat ulama adalah air tersebut dianggap masih sebagai air yang suci. Ya, sedikit maupun banyak. Tatkala ya, benda najis tersebut tidak merubah salah satu dari sifat-sifatnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan tentang air ini. Ya, penulis mengatakan amma haditsul qullatain fayujabu anhu bima yali. Ya, adapun hadis tentang al-qullatain ya, 2 kullah yang telah kita singgung sebelumnya, itu para ulama menjawab bahwasanya pandangan yang mengatakan air itu ya tetap dihukumi najis walaupun tidak berubah salah satu dari sifatnya ketika dia belum mencapai 2 kullah ya, maka ada pembahasan dan juga bantahan yang juga diberikan oleh ulama-ulama yang tidak sependapat dengan mereka. Ya. Pembahasan tentang 2 kullah air ini adalah pendapat yang memang dipegang oleh ulama Syafi'iyah. Mereka berpandangan jika air kurang dari 2 kullah kemasukan benda najis maka dia menjadi najis, berubah atau tidak berubah sifatnya. Maka pendapat ini dibantah oleh ya, ulama yang lainnya. Ya, karena apa? Karena ada beberapa hal yang perlu ditinjau ulang. Pertama, berkaitan tentang hadis 2 kullah.
Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza kana al-ma'u qullatain lam yahmil khabath." Apabila air mencapai 2 kullah, maka dia tidak mengandung najis. Ya. Hadis ini ya ada catatan ya yang dilihat oleh beberapa ulama. Hadis ini ya apakah sahih atau tidak? Inilah menjadi permasalahan. Ya. Argumen pertama, orang yang menolak dari hadis ini, mereka mengatakan annahu haditsun dha'afahu katsirun minal ulama min ahli ilm wa dzalika litirabih. Ya, alasan pertama adalah bahwasanya hadis tersebut, ya, hadis yang mengatakan idza kana al-ma'u qullatain lam yahmil khabath. Ya, air apabila mencapai 2 kullah maka dia tidak mengandung najis. Ya. Ini adalah hadis yang didhaifkan oleh banyak dari kalangan ulama. Yang didhaifkan oleh para ulama-ulama hadis. Wa dzalika litirabih. Hal itu dilakukan ya, kenapa dikatakan dhaif? Karena hadis tersebut memiliki ittirab. Ittirab dalam ilmu mustalah hadis adalah adanya kontradiksi yang ada pada hadis tersebut, apakah sanadnya maupun matannya. Sanad adalah rentetan perawi-perawi hadis yang mengeluarkan dan meriwayatkan hadis tersebut. Ya. Ulama menjelaskan bahwasanya hadis tersebut ya sanadnya ittirab, ada kontradiksi. Ya. Ada perselisihan di antara ulama yang mempermasalahkan sebagian dari perawinya. Ya, di antara perawi yang dipermasalahkan adalah seorang perawi yang bernama Muhammad bin Ishaq. Ada yang mengatakan bahwasanya perawi ini adalah perawi yang lemah. Ya, ada yang mengatakan enggak, ini perawi adalah perawi yang thiqah. Maka bagi orang yang mengatakan ini adalah perawi yang thiqah atau perawi yang bisa diambil hadisnya, maka dia menghukumi hadis ini adalah hadis yang sahih atau hasan. Adapun ulama yang mengatakan perawi ini adalah perawi yang dhaif karena apa? Karena dia suka yudallisul hadis, ya, suka memoles hadis. Biar terkesan hadisnya ini hadis sahih padahal hadisnya lemah contohnya. Maka ulama yang berpegang dengan ya pendapat ini yang mendhaifkan perawi ini, maka tentunya mereka mengatakan hadis ini adalah hadis yang lemah. Ini dari segi sanadnya. Ya, dari sanadnya. Ya, ittirab, adanya kontradiksi ya antara pendapat di antara ulama tentang perawi ini. Ya, dalam segi sanadnya. Kemudian dalam segi matannya, ini juga ada ittirab. Ada yakni kontradiksi di situ. Ya, ini ada yang mengatakan ya sebagaimana disampaikan oleh penulis di sini, tsaniyan ala i'tibari sihhatihi fa innal hadits atau fa innali hadits al-qullatain mafhuman wa mantuqan. Ya. Fa mantuquhu idza balagal ma qullatain lam yahmil khabath. Ya. Sebelum kita menjelaskan tentang maksud dari apa yang disampaikan penulis ini, kita ingin sedikit lanjutkan tentang kontradiksi yang terdapat pada hadis qullatain tadi. Telah kita sebutkan di awal tadi, kontradiksi yang pertama adalah seputar sanadnya. Yang kedua seputar matannya. Ya, seputar matannya ya, kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, ulama juga menjelaskan bahwasanya makna qullatain itu sendiri itu ya adalah istilah yang juga diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan qullatain ini adalah volume air yang berjumlah 9 atau 193 liter. Ada yang mengatakan 216 liter. Ada juga yang mengatakan 270 liter. Maka ulama yang tidak sepakat dengan kesahihan hadis tersebut ini menjadikan bahwasanya yakni matan hadis ini juga ada cacatnya atau ada ittirab, ada kegoncangan, kontradiksi maknanya antara ulama. Kemudian kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tentang perkataan muallif ya, perkataan penulis di sini. Tsaniyan ala i'tibari sihhatihi. Kalaulah kita anggap hadis tadi sahih ya, menurut ulama yang mensahihkan hadis tersebut. Fa inna li hadis al-qullatain mafhuman wa mantuqan. Sesungguhnya hadis tentang qullatain ini ada yakni pemahaman makna secara makna, yakni memiliki dua pemahaman, pemahaman secara makna dan juga pemahaman secara tekstual. Ya. Fa mantuquhu idza balagal ma qullatain lam yahmil khabath. Adapun pemahaman secara
tekstual adalah apabila air ya balaghal ma' qullatain lam yamil khobas, ya telah mencapai 2 qullatain maka dia tidak mengandung khobas. Mafhumuhu anna maduna qullatain yanjus. Ini kalau demikian air yang kurang dari 2 kullah maka dia adalah airnya najis. Wa hadza laisa ala umumihi. Ini tidak dipahami secara mutlak secara demikian. Ya, li'annahu yustasna min dzalika, karena di sana ada pengecualian. Idza kana al-ma' katsiran fataghayyart awsafuhu bin najasah fa innahu yanjus. Apabila air ya yang jumlahnya banyak lebih dari 2 kullah, apabila berubah warnanya atau rasanya ataupun ya aromanya dengan kemasukan benda najis, fa innahu yanjus, maka dia ya berubah menjadi air yang najis. Ya. Wa min huna, di sini mu'alif ataupun penulis mengatakan wa min huna yumkinul jam' bainal haditsain. Dari sinilah kita bisa menggabungkan antara 2 hadis. Hadis yang mengatakan idza kana al-ma' qullatain lam yahmil khubath, dan juga hadis yang mengatakan al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Air itu suci dan tidak ada yang mampu menajiskannya, ya. Dan ini adalah hukum asal pada air. Ketika tidak ada benda najis yang jatuh dan merubah salah satu dari sifat air. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya ya bahwasanya tatkala air masuk ke dalam atau tatkala benda najis masuk ke dalam air, apakah itu ya tidak mencapai 2 kullah, tidak mencapai ya 193 liter atau 216 liter, ya tatkala ada benda najis masuk ke dalam air ya tidak mencapai 2 kullah atau juga mencapai 2 kullah bahkan lebih, tatkala benda najis tersebut tidak merubah salah satu dari sifat-sifatnya, maka air tersebut tetap dianggap sebagai air yang suci dan bisa dipakai untuk berwudu, untuk mandi junub, dan untuk menghilangkan najis. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan beralih kepada permasalahan seputar air berikutnya. Ada permasalahan air yang disebutkan oleh penulis di sini. Permasalahan tersebut adalah permasalahan tentang bagaimana cara mensucikan air najis. Air yang awalnya dia suci kemudian kemasukan benda najis dan merubah salah satu dari sifat-sifat air tersebut. Maka di sini penulis mengatakan ya yakni mengambil kesimpulan atau mengambil pendapat yang paling rajih dari pendapat ulama. Beliau mengatakan wa nara anna tathiral ma an-najis bi ayyi tariqatin yuhsalu biha taharatuhu. Ya, kita berpandangan bahwasanya anna tathiral ma, bahwasanya usaha untuk mensucikan air yang najis ya al-ma an-najis bi ayyi tariqatin, dengan cara apapun, yuhsalu biha taharatuhu, maka akan diperoleh ya sifat kesuciannya kembali. Ya, tatkala salah satu ya sifat air ya tatkala sifat-sifat air telah kembali kepada asalnya, ya tatkala air aromanya sudah tidak berbau contohnya, atau warnanya sudah ya kembali kepada warna asal air itu sendiri, dan rasanya juga tidak ada rasa dari benda najis, maka ya air tersebut dihukumi sebagai air yang kembali suci. Ya, sawa'an kana bil idhofah, ya apakah ya sama saja ya, pensuciannya dengan cara ditambahkan air, dituangkan air suci ke dalam air yang najis ini hingga menghilangkan ya aroma dari benda najis tersebut atau bau dan juga warnanya, au zawalu taghayyurihi bi nafsi, atau karena apa? Hilang sendiri. Ya, najis tersebut hilang sendiri. Ya, hilang dengan sendirinya. Tiba-tiba ya setelah kita diamkan beberapa hari, air tersebut kembali segar. Ya, tidak berubah warna dan lain sebagainya. Ya, au yunzah minhu wa yabqa ba'dahu katsirun
ghairu mutaghayyir, atau ya dikuras air sebagiannya hingga membuat air tersebut hilang ya aroma dari benda najisnya ataupun pengaruh dari warna benda najis dan juga rasanya, maka tatkala air tersebut masih tersisa dan kembali ya kepada sifat-sifat asal air, maka air tersebut ya dihukumi sebagai air yang kembali suci. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya di sini kita bisa tarik kesimpulan tentang hukum air ini. Ya, di sana ada kaidah mengatakan al-hukmu yaduru ala illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu seputar dengan sebabnya. Kalau ada sebabnya, maka hukum itu ada. Kalau tidak ada sebabnya, maka hukum itu juga tidak ada. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pembahasan seputar hukum air. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan seputar ya, hukum air. Di sini ada beberapa pembahasan lagi seputar hukum air. Penulis mengatakan hukmul ma'al musta'mal. Hukum air musta'mal. Hukum air yang sudah digunakan untuk bersuci. Contohnya tatkala seorang ya bersuci di ember, dia langsung mencelupkan tangannya di ember. Ya, kemudian ya tetesan dari air tersebut yang digunakan untuk bersuci, untuk berwudu ataupun bahkan untuk mandi junub itu masuk kembali kepada ember tersebut. Ya, air tersebut dihukumi sebagai al-ma'al musta'mal, air yang bekas dipakai untuk bersuci. Ya, di sini ulama juga khilaf di antara ulama. Ya, di sini ada pendapat, di sini ada perselisihan di antara ulama. Ya. Penulis mengatakan al-ma'ul musta'mal fi tuharatin minal hadas au izalatin najas walam tataghayyar awsafuhu ikhtalafa fihi ulama. Ya, air bekas yang habis dipakai untuk bersuci, baik itu untuk mengangkat hadas kecil maupun hadas besar, dipakai untuk berwudu ataupun habis dipakai untuk mandi junub, bekas air tersebut apakah boleh lagi dipakai? Ya, au izalat najas, ataukah air yang dipakai untuk menghilangkan najis. Walam tataghayyar awsafuh. Catatannya tidak merubah salah satu dari sifat-sifatnya. Ya. Barangkali ya, dan ini juga kita dapati kasus di rumah tangga, di rumah-rumah kaum muslimin. Biasanya anak kecil ya, dia agak sembrono tentunya tatkala tangannya kena najis contohnya. Ya, terkena contohnya anggap saja kotoran cicak atau kotoran kucing. Ya. Kemudian disuruh membersihkan oleh ibunya, bersihkan tanganmu dengan air. Ternyata anak tersebut tangannya yang terkena najis itu langsung dimasukkan ke ember. Ya, dipakai untuk menghilangkan apa? Menghilangkan najisnya. Ini juga disebut dengan air musta'mal. Air yang dipakai untuk apa? Ya, air yang bekas dipakai untuk menghilangkan najis. Ya. Tatkala air tersebut tidak berubah salah satu dari sifat-sifatnya, ini ada khilaf di antara ulama. Ikhtilafa fihil ulama. Fa madhhabul Hanafiyah annahu yasluh li taharah min khabathin wa min hadatsin. Ya, pendapat dari madhab Hanafi mengatakan air tersebut ya tetap bisa dipakai untuk bersuci, baik untuk menghilangkan najis maupun untuk mengangkat hadas. Jadi air bekas yang dipakai untuk berwudu atau dipakai untuk mandi junub, sisanya ataupun air itu sendiri, bekasnya itu ditampung barangkali, ya itu masih bisa dipakai untuk bersuci, baik untuk mengangkat hadas maupun untuk menghilangkan najis. Wa hadha huwal mu'tamad indahum. Inilah pendapat yang dipegang, yang menjadi pendapat yang masyhur di kalangan ulama dari madhab Hanafi. Fa innahu yajuzu ya, atau fa innahu yujawwizu izalatan najasah
al-haqiqiyah bihi. Mereka juga membolehkan ya air tersebut dipakai untuk menghilangkan najis dari kotoran-kotoran yang nampak. Kemudian kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang kedua ya adalah pendapat dari ulama dari mazhab Maliki. Penulis mengatakan ammal Malikiyah fayarawna annahu tahirun mutahhirun lakin yukrahu istimaluhu fi raf'i hadatsin au iktisalatin mandubatin ma'a wujudi ghairihi in kana yasiran. Ya, pendapat ulama dari mazhab Maliki mengatakan bahwasanya air tersebut suci dan mensucikan, akan tetapi ada akan tetapinya. Ya, akan tetapi hukumnya makruh menggunakannya untuk apa? Mengangkat hadas atau untuk mandi besar, mandi junub. Ya, yang sifatnya mandub, yang sifatnya itu apa? Sifatnya itu sunnah, ya, sifatnya dianjurkan seperti mandi junub sebelum ya sholat Jumat dan sebagainya. Ya, ma'wujudi ghairihi in kana yasiran. Padahal ada air yang lainnya meskipun jumlahnya sedikit. Ya, maka ulama Malikiyah mengatakan ya air tersebut, ya air mustamal ini tetap dia ini suci dan mensucikan, namun dia ini dihukumi makruh untuk digunakan. Ya, wala yukrahu istimaluhu fi izalatin najasah wa nahwi. Tetapi tidak dihukumi makruh jika digunakan untuk menghilangkan najis dan yang semisalnya. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beranjak kepada pendapat yang ketiga. Pendapat yang dikemukakan oleh ulama-ulama dari mazhab Hanafi atau mazhab Hambali. Ya. Penulis mengatakan ammal Hanabilah fa indahum riwayatan. Adapun pendapat dari mazhab ulama Hambali, maka mereka memiliki dua riwayat, dua pendapat. Al-ula annahu tahirun ghairu mutahhir. La yarfa'u hadatsan wa la yuzilu khabatsan. Pendapat yang mengatakan ya bahwasanya air tersebut suci dan tidak mensucikan dan tidak bisa dipakai untuk mengangkat hadas maupun menghilangkan najis. Wa hadza huwa dhahiru madhhabil Hanabilah. Inilah pendapat yang paling nampak yang banyak dipakai oleh ulama-ulama mazhab Hambali. Wa riwayah ukhra, adapun pendapat yang lain masih pada ya seputar pendapat yang muncul dari ulama-ulama mazhab Hambali. Ya, pendapat yang lain mengatakan annahu tahirun mutahhirun. Ya, bahwasanya air tersebut adalah air yang tetap suci dan juga mensucikan. Ya, wa hadza ikhtaroha Syekhul Islam rahimahullahu taala wa syekhuna rahimahullah. Ini juga adalah pendapat yang dipilih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, begitu juga pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wa hadza huwa rajih. Dan inilah pendapat yang kuat, li'annal asla baqa'ut taharah wa la yu'addalu anha illa bidalilin syar'iyyin. Karena hukum asalnya adalah air itu tetap kondisinya berada dalam kesucian ya, dan tidak bisa dipalingkan ke hukum yang lain tanpa ada dalil syar'i yang mendukungnya. Wa li'annahu ma'un tahirun ghusila bihi 'udwun tahirun. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam al-ma'u la yajnub. Ya, wali annahu ma'un tahir, karena dia adalah air yang suci. Gusila bihi udwun tahirun, yang dipakai untuk mensucikan ya badan ataupun anggota tubuh yang juga suci. Ya, oleh karena itu air itu masih dianggap sebagai air yang suci dan mensucikan. Ya, mereka berpendapat dengan hadis ya, dan berpegang dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Al-ma'u la yajnubu. Air itu tidak menjadi junub. Ya, maksudnya tetap suci meskipun bekas dipakai untuk mandi junub selagi tidak berubah salah satu dari sifat-sifat air tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beranjak kepada permasalahan seputar air berikutnya. Hukmul ma' idza khalatahu tahirun. Ya, hukum air jika bercampur dengan benda yang suci. Ya. Penulis mengatakan ittafaqal fuqaha ala annal ma' idza khalatahu tahirun wa lam yataghayyar fihi syai'un min qillatil ma' lam yamna' minat taharah bihi. Ya. Para ulama sepakat bahwasanya air yang bercampur dengan benda yang suci kemudian tidak merubah ya salah satu dari sifat-sifat ya, meskipun air tersebut sedikit jumlahnya, maka
tentunya ini tidak menghalanginya untuk dipakai untuk bersuci. Wa kadza idza khalatahu tahirun wa la yumkin al-ihtiras minhu katihlab wa adranis syajar alladhi saqata fil ma. Begitu juga dengan air yang bercampur dengan benda suci yang tidak mungkin kita ini mampu menghindarinya. Ya, tidak memungkinkan kita untuk menghindarinya. Seperti apa? Katihlab, seperti air yang bercampur dengan apa? Dengan lumut. Kan banyak itu. Kolam-kolam yang kita isi dengan air kemudian muncul lumut-lumut. Lumut adalah benda yang suci. Dan kita tidak mungkin atau susah untuk menghindari apa? Yakni munculnya air tersebut atau munculnya lumut tersebut dalam air. Ya, wa adranis syajar, begitu juga dengan apa? Kotoran atau rontokan dari pepohonan. Alladzi saqata fil ma, yang jatuh ke air. Ya. Ini ya ulama mengatakan ini airnya tetap bisa dipakai untuk bersuci. Ya, karena berjatuhan dengan benda suci ya yang kita tidak mungkin untuk menghindarinya, susah kita menghindarinya. Ya, meskipun merubah ya warna ataupun rasa dan juga baunya, ya ketika kejatuhan benda suci tersebut, maka ini tetap dipakai dan bisa dipakai untuk bersuci. Lakinnahum ikhtalafu fi hukmil ma. Ulama berbeda pendapat tentang hukum air alladzi khalatahu tahirun yumkinul ihtiras minhu. Ya, mereka berbeda pendapat tentang air yang bercampur atau kejatuhan benda suci yang sebenarnya manusia bisa ya menghindarinya. Tidak susah untuk menghindarinya. Seperti apa? Kasobun, ya, seperti sabun. Ya, wa za'faran ataupun kunyit. Ya, tentunya kita tahu bahwasanya dua benda ini ya adalah benda yang ya bisa kita letakkan di tempat yang lebih aman supaya tidak terjatuh dalam air. Namun tatkala benda tersebut terjatuh dalam air kemudian yakni merubah salah satu dari sifatnya, maka disinilah para ulama berbeda pendapat. Ya, pendapat yang pertama mengatakan atau pendapat yang pertama dari kalangan mazhab Hanafi kemudian juga mazhab Hambali mengatakan ya rauna annahu tahirun mutahhir. Air tersebut ya tetap dianggap sebagai air yang suci dan mensucikan. Pendapat yang kedua, wa dhahabal Malikiyah wa Syafi'iyah wa Ahmad wa riwayah anhu annahu tahirun ghairu mutahhir. Ya, pendapat berikutnya adalah pendapat yang dikemukakan oleh ulama-ulama dari mazhab Maliki. Begitu juga dengan ulama-ulama dari mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad di dalam salah satu riwayatnya. Ya, mereka semua mengatakan air ini ya adalah air yang suci namun tidak mensucikan. Ya. Ay yusta'mal fil adat katabkhi wasyurbi. Air ini suci tidak mensucikan. Ya, tatkala mau dipakai untuk memasak atau untuk minum, ya ini boleh hukumnya. Wala yusta'mal fil ibadat kal wudu wal ghusli. Namun jangan dipakai untuk apa? Untuk ibadah. Ya, seperti untuk berwudu dan juga untuk mandi. Ya, kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya dari kedua pendapat ini yang paling rajih adalah pendapat yang pertama sebagaimana yang disampaikan oleh penulis kitab Fikih Muyassar ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ya, episode yang menjelaskan tentang hukum seputar air yang kita dapati di kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan ini bisa kita ambil manfaatnya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.